dipuji dan ditinggikan di tempat ini Tuhan. Engkau layak diagungkan oleh seluruh umat-umat-Mu. Kami bersyukur ada pagi hari ini Tuhan. Kami adalah umat-umat-Mu yang menerima anugerah. Diberi kesempatan untuk meninggikan Raja segala Raja. Terima kasih Bapa, dan kami percaya pagi hari ini Engkau hadir di tengah-tengah kami. Siap memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu firman-Mu itu adalah kekuatan bagi kami. Firman-Mu itu adalah jawaban bagi setiap pergumulan kami. Sebab itu mari Tuhan berbicaralah bagi setiap kami. Roh Kudus jamah setiap kami. Berikan kami kemampuan untuk mengerti apa yang Allah sampaikan bagi kami pagi hari ini. Dan kami percaya dengan pertolongan dan kuat kuasa daripada Roh Kudus, setiap anak-anak-Mu yang beribadah pagi hari ini, kami akan menerima berkat yang luar biasa dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi juga hamba-Mu, biarlah hamba-Mu boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan kata-kata yang paling sederhana, sehingga kami mengerti dan kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk saudara. Shalom semua. Apa kabar saudara pagi hari ini? Luar biasa ya, gongsi pacoy, selamat tahun baru. Belum telat ya saudara, karena baru kemarin. Kita bersyukur, gak terasa saudara, kita sudah ada di minggu kedua, di bulan kedua tahun 2024. Kemarin itu rasanya 2024 itu masih jauh. Dan ternyata saudara, hari ini sudah bulan Februari. Bulan depan sudah puasa, Paskah saudara, Lebaran, Christmas lagi 2025. Nah saudara, kalau kita renungkan saudara, betapa cepatnya waktu itu berlalu. Tapi kita percaya saudara, semakin cepat waktu berlalu, maka semakin cepat janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Nah saudara, pagi hari ini saya akan kasih tema janji Tuhan ya. Janji Tuhan dalam ibadah. Jadi saudara, ibadah itu bukan sekedar hanya rutinitas. Ibadah itu bukan hanya aku KTP-nya Kristen. Jadi hari Minggu itu aku ibadah. Aku ini orang Kristen. Hari Minggu itu hari ibadah. Enggak saudara ya. Kalau kita mengerti esensi sebuah ibadah, maka ibadah itu bukan menjadi satu kewajiban bagi kita saudara. Tetapi kalau kita mengerti esensi ibadah itu, maka kita melakukannya bukan karena kewajiban, tapi kita melakukannya karena panggilan hati. Saudara, bayangkan ya saudara, kita beribadah sekian lama saudara, apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah mari kita membuka Alkitab kita, 1 Timotius pasal yang keempat, ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Saya akan bacakan bagi kita ya. 1 Timotius pasal yang keempat ayat 7 sampai yang ke-10 dikatakan, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Saudara, lihat ayat ke-8 dikatakan, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, baik karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saudara, ini pesan Tuhan kepada kita pagi hari ini. Dikatakan dalam ayat yang ke-8, latihan badani terbatas. Saudara, latihan badani saudara yang suka olahraga itu terbatas. Saudara yang suka nge-gym, saudara yang suka sepedaan, saudara yang suka lari, saudara yang suka jalan kaki, semuanya terbatas. Tapi firman Allah berkata, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ibadah itu saudara enggak hanya baik untuk hidup kita saat ini, tapi nanti di kehidupan yang akan datang. Banyak kita sebagai anak-anak Tuhan saudara lebih memprioritaskan latihan badani daripada latihan ibadah. Kenapa saudara? Saya enggak anti saudara ya, dan saya juga suka. Tetapi tolong digarisbawahi, itu bukan prioritas. Ya.
saya saudara setiap hari lari 10 kilometer. Setiap hari. Ya, jadi saya punya target minimal 10 kilometer dalam satu hari dan minimal 100 kilometer dalam satu bulan, 300 langkah dalam satu bulan. Nah saudara, kadang malas. Ya apalagi seperti udara sekarang ya saudara, hujan, pagi-pagi bangun udah semangat nih, udah pakai sepatu saudara, hujan. Males saudara. Udah males, balik lagi nih ke kamar, tiduran lagi. Tapi hati saya berkata, hei ingat targetmu. Saya bangun lagi saudara, gerimis-gerimis saya lari. Begitu hujan deras saya ngelihat, wah baru 5 kilo, saya punya utang 5 kilo. Saudara, saya lakukan setiap hari. Dan apa yang terjadi saudara? Ya, baru di kilometer yang kelima, nafas saya udah kayak dikejar maling aja saudara. Ya udah. Nah begitu lari kilometer yang ke-6 saudara, yang ada di otak, habis ini enaknya makan apa? Saudara, banyak orang berkata, aku olahraganya kenceng tapi kenapa badanku gak turun-turun? Ya bener aja saudara, karena setiap kita lari, setiap kilometernya ada makanan yang di sini. Habis ini kayaknya mampir di sini enak nih, enak. Saudara, dan setelah 10 kilometer saudara, itu saya udah gak kuat. Kenapa saudara? Faktor umur. Ya, kalau yang masih 17 tahun, 20, ayo hantam saja. Ya beda kan saudara, sama yang sudah 40, 50 tahun ke atas. Coba nih saya dengan Bu Tuti. Saya berani banget saudara, sparring partner saya Bu Tuti lari berapa kilometer aja. Berani saya. Kenapa? Faktor umur. Tuhan katakan latihan badani itu terbatas. Seringkali kita lebih memprioritaskan latihan badani daripada ibadah. Ibadah itu nanti. Masih ada waktunya. Benar saudara. Saudara nggak ibadah hari ini, minggu depan masih ada. Minggu depannya masih ada lagi. Bulan depan juga masih ada minggu. Pertanyaannya, masihkah kita diberi kesempatan untuk kita datang beribadah? Itu saja saudara. Saya selalu berkata, pada waktu kita beribadah, anggaplah ini ibadah kita yang terakhir. Sehingga apa saudara? Kita memberikan yang terbaik. Saya selalu berkata begitu saya bangun pagi saudara. Wow, terima kasih Tuhan. Tuhan masih beri saya kesempatan untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan hari ini adalah hari terakhirku. Sekalipun besok masih ada saudara. Kalau kita berkata demikian, maka hari ini yang terbaik pasti kita akan lakukan. Tuhan katakan latihan badan itu terbatas. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji. Nah janji ini saudara yang gak bisa diberikan oleh dunia. Dan janji ini hanya kita bisa dapatkan dalam ibadah kita. Dan saya berkata kepada saudara, ibadah itu bukan cuma hari Minggu. Ya, ibadah itu saudara itu berasal dari kata sembahyang. Sembahyang itu setiap hari. Jadi saya juga setiap hari malah ngalahin yang sebelah. Yang sebelah 5 kali, saya 7 kali. Bangun pagi, makan siang, makan malam, tidur. Belum lagi nanti kalau ada komsel, ada doa. Ngalahin saudara. Tapi pertanyaannya, waktu kita beribadah, di mana hati kita? Itu yang terpenting. Badan boleh di gereja, ya, hati, pikiran kita ada di mana? Saudara, firman Allah berkata Tuhan itu melihat hati. Ya, badan kita boleh di sini, kita bisa bernyanyi bersuka cita. Saudara, tapi pertanyaannya hati kita itu ada di mana? Banyak orang Kristen berkata, Tuhan aku udah sekian takut menjadi orang Kristen. Sekian ibadah aku gak pernah terlewat. Tapi hidupku biasa-biasa saja. Kenapa saudara? Mungkin saya tidak menghakimi. Ini mungkin ibadah kita kurang sungguh-sungguh. Saudara, kita akan melihat apa sih janji Allah dalam ibadah. Sehingga dalam ibadah kita harus bersungguh-sungguh. Yang pertama saudara, apa janji Tuhan bagi kita dalam ibadah kita? Yang pertama saudara, Tuhan akan membuat perbedaan bagi kita. Bagi orang yang beribadah dengan yang tidak beribadah, Tuhan akan membuat perbedaan. Dikatakan dalam Maleakhi pasal yang ketiga ayat 18. Maka kamu akan melihat kembali
kamu akan melihat kembali. Berarti dulu pernah terjadi. Dan hari ini dan seterusnya Allah akan ulangi. Dikatakan, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Saudara, Allah akan membuat perbedaan antara siapa? Antara orang-orang fasik dan orang-orang benar. Antara mereka yang sungguh-sungguh beribadah dengan yang tidak beribadah. Siapa orang fasik? Mereka itu ada di gereja. Saudara, orang fasik itu ada di gereja. Orang fasik itu bukan di luar gereja. Siapa orang fasik? Mereka yang tahu firman, paham firman, tapi tidak melakukannya. Firman Allah berkata, merekalah orang fasik. Saudara, tahu firman, hafal. Saudara, Allah nggak mengajarkan kita hanya sekedar tahu dan hafal. Kalau saudara hafal firman Tuhan, luar biasa saudara. Tapi pertanyaannya, apakah firman itu kita lakukan atau tidak? Sekian tahun kehidupan kita menjadi orang Kristen, mungkin kita melayani saudara. Mungkin kita berkata, semuanya sudah kuberikan kepada Tuhan, tapi kenapa hidupku tidak berubah juga? Mungkin kita masuk golongan orang yang tidak sungguh-sungguh. Ke gereja, daripada nanti aku dibesukin terus, udahlah gereja aja. Terus kita hitung, dalam sebulan minggu ini ada 5 kali. Ya udah 3 kali aja ibadah, 2-nya gak usah. Yang penting kan aku udah hadir biar gak dibesuk. Saudara, ada lagi kita, aku gak mau ibadah lah. Kenapa? Biar dibesuk. Saudara, saya berkata kepada saudara, kalau hati kita benar-benar mengasihi Tuhan, ibadah itu gak perlu ayo, gak perlu saudara. Kesadaran diri karena kita tahu kita butuh Tuhan. Saudara bisa lihat dalam Alkitab saudara di 2 Samuel pasal yang ke-6 dan itu satu keluarga saudara ya. Di mana tabut Allah, kita buka deh 2 Samuel pasal yang ke-6, 1 Samuel 7 ayat yang kedua. Sejak tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Saudara, bayangkan 20 tahun tabut Allah ada di Kiryat Yearim. Ya saudara, 20 tahun Allah bersama dengan mereka. Karena tabut Allah itu berbicara tentang kehadiran Allah. Tapi Alkitab mencatat, seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Bayangkan 20 tahun Allah ada bersama dengan mereka. Tapi seolah-olah Allah itu gak ada. 20 tahun mereka beribadah. 20 tahun mereka sembahyang. Tapi sepanjang 20 tahun itu mereka mengeluh. Saya percaya saudara, orang yang mengeluh berkatnya seret. Orang yang mengeluh rentan dengan sakit penyakit. Orang yang mengeluh hidupnya pasti kekurangan. Orang yang mengeluh pasti banyak masalah dalam hidupnya. Makanya ngeluh. Kalau hidup kita diberkati, kita sehat, segala apa yang kita kerjakan buat berhasil saudara, kita gak akan mengeluh. Ya, kita akan mengeluh, Tuhan udah ikut komsel, doa gak pernah absen, ibadah semua aku ikutin. Tapi kenapa hidupku makin hari, usahaku makin hari makin hancur. Kesehatanku semakin hari semakin memburuk. Kenapa? Mulai kita mengeluh saudara. Pasti hidup bermasalah, makanya kita mengeluh. Gak ada orang yang diberkati, ya saudara, diberkati berlimpah-limpah terus dia bilang, aduh Tuhan, kenapa sih Tuhan ini kok memberkati aku berlimpah-limpah. Udah deh Tuhan, ambil lagi aja berkatnya. Gak ada. Semua yang mengeluh itu identik dengan yang negatif. Amin. 20 tahun, kemana Allah? 20 tahun mereka beribadah. Tapi seolah-olah mujizat tidak pernah terjadi. Sakit ya terus, kekurangan ya terus. Kenapa? Di mana Allah? Ayat ketiga dikatakan, lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian. Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah dari
jauhkanlah para Allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu dan tunjukkan hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Cuma satu yang Tuhan katakan, beribadahlah dengan sungguh hati. Beribadah dengan sungguh hati hanya kita dan Tuhan yang tahu. Saudara, tapi apa yang terjadi dalam kehidupan kita bisa membuktikan Allah hadir dalam hidup kita atau tidak. Simple. Kita melihat saudara di 2 Samuel pasal yang ke-6. 2 Samuel pasal 6 ayat yang ke-10 dan 11. Saudara, sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut itu ke tempatnya ke kota Daud, tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom orang Gad itu. Ayat 11. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Bandingkan. 20 tahun di satu tempat. Tidak ada perubahan apa-apa. 3 bulan di rumah Obed dan Edom. Alkitab mencatat Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Kenapa saudara? Apa yang terjadi? Obed dan Edom beserta keluarganya tahu bagaimana cara menghadap Allah. Mereka tahu bagaimana cara menghormati tabut. Mereka membangun mezbah. Saudara, mereka melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Sehingga Alkitab mencatat 3 bulan lamanya. Bandingkan dengan 20 tahun. Saudara, 3 bulan saja. Dan Alkitab mencatat di ayat yang ke-12. Diberitakanlah kepada Raja Daud demikian. Tuhan memberkati seisi rumah Obed dan Edom dan segala yang ada padanya. Oleh karena tabut Allah itu. Saudara bayangkan betapa diberkatinya rumah Obed dan Edom ini sampai ke telinga raja. Saudara, ibadah yang sungguh-sungguh Alkitab mencatat baik untuk hidup hari ini dan yang akan datang karena mengandung janji Allah. Saudara, semua kita pengen diberkati, amin. Ada yang datang ibadah, saya mah gak mau diberkati, yang penting saya ibadah hadir di gereja cukup. Nggak ada saudara. Saya sebagai hamba Tuhan pun kerinduan saya beribadah, saya melayani, saya pengen diberkati Tuhan. Saudara, sebab itu udah kadung ya saudara, kita ada di gereja, kita beribadah. Udah kadung kita meninggalkan segala aktivitas kehidupan kita di pagi hari. Mari sungguh-sungguh pergunakan waktu yang ada ini seefisien mungkin. Saudara, waktu kita datang menghadap Tuhan, saudara, tanggalkan segala beban kita, tanggalkan segala permasalahan kita, tanggalkan segala beban-beban kita, supaya kita bisa fokus kepada Tuhan. Karena pada waktu kita fokus kepada Tuhan, disitulah Tuhan akan membuat perbedaan antara orang-orang yang beribadah kepada Tuhan dengan orang-orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Saudara, mungkin kita berkata begini ya. Yang sana aja ibadahnya gak sungguh-sungguh tapi hidupnya diberkati. Aku ibadahnya sungguh-sungguh dengan segenap hati tapi aku gak diberkati. Saudara, berkat Tuhan itu gak selalu berbicara tentang materi. Amin. Kalau saudara datang ke Tuhan, saudara beribadah, ikut kegiatan gereja, cuma pengen jadi kaya, saudara salah alamat. Ya. Tuhan gak pernah menjanjikan, hai anak-anakku, kalau kamu ikut aku, kamu sungguh-sungguh datang pada Tuhan, maka kamu kaya. Gak ada, kaya itu bonus. Bilang kiri kanannya, kaya itu bonus. Ya, jadi kalau kita gak kaya bukan berarti kita tidak diberkati Tuhan. Standar diberkati Tuhan bukan kaya. Ya, karena Alkitab mencatat, banyak orang kaya tidak masuk kerajaan surga. Jadi gimana nih biar miskin asal masuk surga? Siapa yang mau miskin masuk surga? Gak ada. Kaya masuk neraka? Gak ada. Kaya masuk surga? Wih, orang-orang pintar semua. Ya, kalau bisa kaya masuk surga, kenapa kita harus miskin masuk surga?
Bukan berarti kita ini semua harus kaya. Saudara, kaya itu relatif. Ya, jadi kaya itu nggak bisa disamaratakan. Ada orang berkata, itu kaya banget. Ya, kenapa? Punya mobil 4, rumah 5. Kita bilang kita kaya karena kita cuma punya sepeda. Tapi kalau kita tanya tuh yang punya mobil 4, yang punya rumah 5, kita tanya, kamu kaya enggak? Jawabannya apa? Enggak. Kalau dia merasa dirinya kaya saudara, dia pasti berhenti cari uang. Udah, dia nikmatin saja. Saudara, kaya itu bagaimana kita menikmati berkat Tuhan dalam hidup kita. Saudara mau kaya deposito sekian miliar ya saudara. Tapi saudara penyakitan, gula darahnya tinggi. Terus apalagi kolesterolnya tinggi, asam uratnya tinggi. Ya saudara, dan udah mulai tuh ada gangguan ginjalnya. Saudara kaya, duit miliaran saudara. Tapi makan gak boleh ada garamnya. Gak boleh minyak. Makan capcay gak boleh. Semua serba ditimbang. Sengsara banget hidupmu. Banyak duit. Tapi kita yang istilahnya ya duit saldo di bank juga cuma 50.000. Itu juga ada karena gak bisa ditarik lagi. Saldo minimal. Iya kan? Kalau bisa ditarik 50.000 kita tarik juga. Tapi apa saudara? Kita makan nasi, tempe goreng, saudara dengan sambal, enaknya pol. Saudara, itu berkat Tuhan. Kita sehat, apalagi sekarang musim penghujan banyak sakit penyakit. Kita sehat, itu berkat Tuhan. Dan yang terpenting, hari ini saudara ada beribadah pagi hari ini. Itu semua berkat Tuhan. Karena ada yang bangun pagi hari ini, begitu ceklek saudara hari berganti. Dia udah gak bisa buka mata lagi. Alias apa saudara? Pindah alam. Ya. Kita ada pagi hari ini, itu berkat Tuhan. Janji Tuhan yang pertama bagi kita, yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Tuhan berkata, aku akan membuat perbedaan antara engkau dengan orang-orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Sebab itu, mari kita sungguh-sungguh beribadah. Karena ibadah itu baik untuk hidup kita hari ini. Dan untuk hidup yang akan datang. Saya saudara ikut Tuhan saudara udah sekitaran 23 tahun. Ya, 23 tahun, jadi setengah usia saya lebih banyak mencintai dunia daripada mencintai Tuhan. Itu penyesalan terbesar dalam hidup saya. Kenapa sih gak dari kecil aja saya melayani Tuhan? Sebab itu saudara, saya melihat anak-anak remaja, anak-anak sekolah minggu yang udah melayani Tuhan saudara. Saya itu aduh Tuhan, andai masa kecilku seperti mereka saudara. Tapi satu sisi saya bersyukur lagi, mungkin kalau dari kecil, saudara dari kecil remaja saya cinta Tuhan, mungkin begitu saya dewasa belot mungkin. Ya kan kita nggak tahu, karena dunia ini sungguh menggiurkan. Ya, setengah usia saya lebih banyak mencintai dunia daripada Tuhan. Tapi sejak saya ikut Tuhan, saudara saya mau berkata, ya Tuhan itu nggak pernah meninggalkan, sekalipun rasanya ikut Tuhan tuh deg-deg ser. Saudara paham deg-deg ser, jantungan. Kenapa? Karena ada kebutuhan yang mendesak. Tapi belum ada tanda-tanda saudara. Boro-boro udah ada hilalnya. Belum. Saudara masih jauh. Tapi hari ini saya mau berkata, pertolongan Tuhan senantiasa tepat pada waktunya. Dulu saya datang saudara ke Tanjung, saudara saya gemuk saudara 48 kilo. Lebih kurus dari sekarang sih. Saudara, dari 48 saya turun ke 39. Stres saudara, tinggal di desa. Saya begitu datang ke Tanjung saya bilang, Tuhan kok ada sih pedalaman di Jawa? Bukannya Jawa itu metropolitan. Tapi kok ada pedalaman saudara. Saya nggak biasa makan nasi dengan tempe, dengan tahu. Makan nasi dengan mie, nggak biasa. Karena saya orang Batak, harus ada lauknya sekalipun ikan asin. Tetap harus ada ikan. Saudara itu orang Batak, saudara ya. Tapi mulai belajar, saudara belajar membiasakan diri dan saya bersyukur di situ Tuhan itu benar-benar mendidik saya.
Selama ini saya disupport sama keluarga saya sekalipun saya kerja support keluarga secara materi itu selalu ada. Tapi begitu saya melayani Tuhan, semua stop. Saudara, semua stop. Selama ini saya bilang iman, tapi saya nggak pernah praktek. Kenapa? Hidup saya tercukupi. Begitu nggak ada saudara. Saudara bayangkan di tahun 2023 saya pertama kali menjadi full timer. Gaji saya 1 bulan 150. Hei full timer sekarang gajimu berapa? Bersukacitalah. Uang makan 1 minggu 5.000 perak. Bayangkan beli apa? Saudara, saya pernah masak Indomie jam 12 makan jam 2 biar bengkak jadi satu baskom. Tetap aja makan jam 2 saudara, jam 3 lapar lagi. Karena memang kuantitasnya seperti itu. Saudara, saya nangis sama Tuhan. Saya nangis sama Tuhan, teman saya bilang, ayo bangun imanmu, bangun imanmu. Saya bilang, Tuhan gimana saya membangun iman, hidup saya susah. Tapi justru dalam hidup susah itulah kita harus membangun iman kita. Kalau semuanya cukup, iman kita bisa mati. Semuanya cukup, semuanya ada buat apa? Saudara, 7 tahun saya mengalami penderitaan saudara. Sampai saya harus ke dokter gizi. Saking kurusnya. Ke dokter gizi saudara. Tapi setelahnya saudara. Tuhan pulihkan saya. Saya flashback kehidupan saya saudara. Saya berkata kepada Tuhan. Tuhan 7 tahun saya hidup dalam penderitaan. Ya, kenapa Tuhan izinkan? Tuhan berkata begini, saya nggak pernah memberikan penderitaan kepada kamu. Pilihanmu dan pola pikirmu lah yang membuat engkau jadi menderita. Saya selalu teriak, Tuhan lapar. Ada makanan nggak? Sebenarnya ada saudara. Ada beras yang bisa dimasak, ada Indomie. Nah di belakang rumah saya itu ada empang saudara. Kangkungnya banyak banget. Kan sebenarnya kan tinggal dipetik, direbus, dimakan. Yang penting kan kenyang. Tuhan itu gak pernah menjanjikan kepada kita, kalau kamu ikut aku, kamu sungguh-sungguh makananmu selalu enak. Enggak. Tapi Tuhan berjanji kepada kita, kita gak akan pernah kelaparan. Itu saja. Nah ini saudara pola pikir saya beda. Saya pikir kalau Tuhan sediakan apa makan minum saya, saudara, semua yang enak-enak versi saya. Ternyata saudara, versi itu bukan versi kita, itu versi Tuhan. 7 tahun saya nggak bisa ngucap syukur hanya karena makan nasi dengan tahu, makan nasi dengan tempe, makan nasi dengan kangkung dan saya kelaparan. Tuhan katakan, bukan aku tidak memberkati engkau, tapi engkau tidak bisa mengucap syukur. Dan selama 7 tahun itu saudara, saya nggak pernah sakit. Kurus iya. Sakit enggak. Sekarang mau kurus, ngelepol. Kadang saya berpikir, apa kudu balik zaman dulu lagi ya, 20 tahun yang lalu biar kurus secara alami. Ya, jadi saudara, kalau saudara yang gemuk ya, udah berusaha sedemikian rupa saudara, tetap gemuk, bersyukur. Ya, sekalipun Alkitab mencatat sempitlah jalan masuk ke surga, don't worry, be happy. Karena Tuhan gak nimbang berat badan. Tuhan hanya menimbang iman kita. Berat badan gak mempengaruhi saudara. Tapi kalau bisa kurus itu lebih bagus lagi, biar lebih sehat lagi. Amin. Nah yang kedua saudara, apa janji Tuhan bagi orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Dia? Dikatakan yang kedua, Tuhan akan melimpahkan rahmat kasih karunia dan memberikan pertolongan pada waktunya. Ya, Ibrani 4 ayat 16 berkata, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Yang kedua saudara, Tuhan melimpahkan rahmat kasih karunia dan memberikan pertolongan kepada kita. Artinya Tuhan memberikan kemampuan bagi kita untuk melewati setiap badai persoalan dalam hidup kita. Saudara gak pernah terbersit kan, punya masalah, gak ada jalan keluarnya. Udahlah mati aja, gak ada kan? Gak ada saudara. Saya 7 tahun menderita juga saudara. Gak pernah ada keinginan untuk mati. Gak pernah. Dan 7 tahun saudara saya lewati.
Saya lewati dan 7 tahun itu berlalu saudara. Di tahun ke-8 saya baru sadar. Ternyata Tuhan memberikan, melimpahkan saudara rahmat dan kasih karunia yang memampukan saya melewati semuanya. Dan tepat pada waktunya pertolongan itu Tuhan berikan. Saudara, dulu saya datang ke Tanjung itu saudara 16 orang. 16 orang saudara. Tapi setiap tahun orang Jawa bilang meritili. Ya, hari ini hilang 2. Tahun depan hilang 3. Tahun depan lagi hilang 1. Dan di tahun yang ke-8 tinggal saya sendirian. Saya mikir saudara, aku apa pulang kampung aja? Ya masa aku di sini sendirian? Di desa, saudara, yang anak remajanya juga enggak ada. Yang kebanyakan itu lansia, usia tidak produktif. Kemana-mana ketemunya nenek-nenek. Dan di gereja pada waktu itu, saudara, sayalah yang paling muda. Saudara bayangkan, jemaatnya nenek-nenek, saya yang paling muda. Dalam segala hal sudah berbeda, saudara. Dalam cara berpakaian sudah berbeda, cara berbicara berbeda. Saudara, mereka bilang saya nggak sopan. Saya bilang, duh susah banget nih ngajarin nenek-nenek. Saudara, tapi di tahun ke-8, apa yang menjadi janji Tuhan digenapi dalam kehidupan saya. Saya berkata, seandainya di tahun ke-7 saya mundur, saudara, maka janji Tuhan nggak digenapi dalam kehidupanku. Hari ini apapun permasalahanmu, apapun persoalan yang kita hadapi, jangan pernah mundur dari Tuhan. Kenapa saudara? Bisa jadi apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan dari Tuhan, besok datang. Karena pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Dia tidak terlalu cepat, dia juga tidak terlalu lama, tapi dia senantiasa tepat waktu. Tuhan memberikan nubuatan kepada saya saudara lewat hamba-hamba Tuhan. Banyak saudara ya. Tuhan akan pakai saya ke bangsa-bangsa. Teman saya bilang, mimpi aja dulu. Saudara bayangkan Tanjung gitu loh. Ya, yang Alfamart juga nggak ada. ATM juga nggak ada. Kampungnya Ko Yamsen tuh. Dia aja nggak mau pulang ke Tanjung. Orang Tanjung saudara. Yalah saya sekarang tinggal di Tanjung saudara. Susah banget saudara. Pada waktu saya dinubuatkan oleh beberapa hamba Tuhan dikatakan, Tuhan akan pakai engkau ke bangsa-bangsa. Teman saya, teman-teman sepelayanan mulai. Nah di daerah Tanjung itu ada namanya Desa Sengon, ya Kersana, Banjarharjo. Setiap kali kita komsel, itu selalu saya yang dikirim. Ayo Wita ke Sengon. Saya protes sama Bapak Gembala pada waktu itu. Kok saya terus sih? Yang lain dong. Kan kita ini sama-sama full timer. Kenapa saya terus? Bapak Gembala saya bilang, lah kan katanya lu mau diutus ke bangsa-bangsa. Sana, bangsa Sengon dulu, bangsa Kersana dulu. Gimana Tuhan pakai bangsa-bangsa? Bangsa Sengon, bangsa Kersana aja gak mau taat. Dengan bersungut-sungut, saudara, dengan bersungut-sungut saya melangkah. Saya tetap melakukannya sekalipun bersungut-sungut. Kenapa saya bersungut-sungut? Karena gak sesuai dengan hati saya. Saudara, nunggu saudara, lama banget, 7 tahun. Setelah 7 tahun saudara, Tuhan langsung bawa saya ikut mission trip internasional 2 minggu di Malaysia. Saudara, saya mulai senang saudara, mulai dapat undangan tuh senang. Senang undangannya saudara, tapi mikir lagi, nggak ada duitnya. Lah pulang ke Medan aja saya nggak mampu. Karena nggak punya duit, apalagi ke Malaysia 2 minggu. Saudara, saya bilang, ya sudahlah terserah Tuhan. Kalau memang ini dari Tuhan, Tuhan akan sediakan tepat pada waktunya. Benar saudara, di menit-menit terakhir, teman saya bilang, Wit ini tiket kamu, kita ketemu di sini bla 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 segala. Kata saya, benar ya, ikut Tuhan itu memang deg-deg ser. Jadi kalau saudara belum pernah mengalami deg-deg ser dengan Tuhan, nah saudara kurang intim sama Tuhan. Enggak saudara, ya bercanda saudara ya. Waktu kita deg-deg ser itu dengan Tuhan, itu membangun iman kita. Sejak itu saya berkata, kalau hari ini saya ditolong Tuhan, besok, lusa dan selanjutnya Tuhan pasti tolong saya.
Kalau gitu Wita nggak pernah punya masalah. Hello, coupling saya masih luas. Jadi masalah saya masih banyak. Kecuali couplingnya udah pindah 1,5 kali 2 meter. Itu udah nggak ada masalah lagi. Selagi coupling saudara lebih daripada 3 meter, masalah silih berganti dalam hidup kita. Tapi ingat janji Tuhan, Dia memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Ingat, waktu Tuhan itu bukan waktu kita. Tapi waktu Tuhan adalah yang terbaik. Tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Kita ada hari ini karena Tuhan senantiasa memberikan pertolongan kepada kita tepat pada waktunya. Jadi sebesar apapun masalah, sebesar apapun persoalan yang kita hadapi hari ini, katakan, aku punya Tuhan yang luar biasa. Aku ada hari ini karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Saudara, flashback kehidupan saudara, seberapa banyak masalah, persoalan yang terjadi. Kalau hari ini saudara ada, semua karena pertolongan Tuhan. Amin. Yang ketiga, yang terakhir saudara. Ya. Apa janji Tuhan dalam kehidupan kita? Yang ketiga saudara, Tuhan akan memberkati makanan, minuman, dan kesehatan kita. Wah, ini luar biasa saudara ya. Dikatakan dalam Keluaran 23 ayat 25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Dan akan menjauhkan penyakit dari tengahmu. Luar biasa saudara. Seperti yang tadi saya katakan. Waktu saya tinggal di Tanjung saudara. Makan nasi dengan mie. Makan nasi dengan hanya kangkung. Makan nasi dengan tempe saudara. Ya, kalau dilihat secara ilmu gizi saudara. Itu jauh-jauh banget saudara ya. Kalau makan enak itu nunggu ada yang traktir. Ya, kalau ada orang kaya di gereja ngajakin. Ayo kita ke Cirebon. Senang banget saudara. Oh bakal makan enak nih. Ya setidaknya nggak makan tempe lah. Kalaupun nggak makan daging ya minimal makan ikan. Saudara, senang banget saudara. Tapi saya melihat selama 7 tahun makanannya hanya itu saja saudara. Ya lebih sering nahan lapar saudara. Daripada makan yang enak saudara. Tapi Tuhan memberkati, nggak pernah sakit. Dan Tanjung itu daerah banjir. Salah satunya rumah saya. Ya, kalau musim hujan begini saudara, kita tidur, besok pagi bangun, sendal entah udah di mana. Anyut ke bawah air dan di kamar ada ikan kecil-kecil. Kalau ikan gede mah lumayan saudara bisa digorengnya. Banjir saudara. Belum lagi kalau udah banjir air tergenang ular kecil-kecil saudara. Itu saya trauma banget tuh sama ular itu saudara. Banyak kalau udah musim hujan begini. Tapi saudara, saya melihat dalam setiap kejadian dan peristiwa Tuhan bekerja secara luar biasa. Waktu kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Mungkin orang lain melihat kehidupan kita dengan sebelah mata. Enggak apa-apa. Kenapa saudara? Karena kita enggak butuh pengakuan manusia. Kita butuh pengakuan dari Tuhan. Manusia boleh merendahkan kita. Yang penting Tuhan mengakui kita. Itu saja saudara. Hidup ini simple. Hidup ini mudah. Hidup ini gampang. Yang berat itu apa saudara? Gengsi. Aku pakai baju putih. Cuma satu-satunya baju paling bagus. Minggu depan pakai baju putih lagi. Minggu depan pakai baju putih lagi. Karena itulah yang terbagus yang kita miliki. Dan kita mulai dengar kata orang itu kalau beribadah pakai baju putih terus. Bosen. Dia bosen gak apa-apa. Yang penting kan Tuhan gak bosen. Kan Tuhan gak absen. Hari ini kamu datang pakai baju apa? Merah. Minggu depan merah. Minggu depan merah. Pulang sana ganti dulu. Gak ada. Saudara. Seringkali kita lebih peduli apa kata orang. Dari apa kata Tuhan. Sehingga apa saudara? Mengurangi esensi ibadah kita. Tapi pagi hari ini Tuhan berkata kepada kita. Bahwa kita harus percaya. Sekalipun yang kita makan dan minum bukan barang-barang yang mahal. Namun jika disertai dengan berkat Tuhan, maka hal itu akan menghasilkan kesehatan yang baik bagi tubuh kita. Yang kita perlukan bukan makanan yang enak. Kalau kita bisa makan enak itu bonus. Yang kita butuhkan, yang kita perlukan adalah makanan yang diberkati oleh Tuhan. Pada waktu makanan kita sederhana, tapi diberkati oleh Tuhan dan kita menikmatinya dengan rasa syukur, maka itu makanan yang paling enak di muka bumi. Gak bisa dibeli oleh apapun. Amin. Saya mengundang pemusik,
Saudara, 3 hal yang Tuhan sampaikan kepada kita pagi hari ini. Janji Tuhan dalam ibadah. Yang pertama, Tuhan akan membuat perbedaan antara kita, orang-orang yang bersungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dengan yang tidak. Dan yang kedua, Tuhan akan melimpahi kita dengan rahmat kasih karunia dan memberikan pertolongan pada waktunya. Dan yang ketiga, Tuhan berkata kepada kita, segala apa yang kita makan, apa yang kita minum, kesehatan kita, Tuhan akan berkati. Saudara, kalau kita mengerti 3 hal ini, maka ibadah kita nggak akan sama lagi. Hidup kita pasti berubah. Kenapa saudara? Karena kita tahu dalam setiap ibadah yang kita lakukan ada janji-janji Allah bagi saya, bagi saudara. Untuk hidup hari ini, besok dan seterusnya. Sebab itu saudara, mari pagi hari ini kita melatih diri kita untuk datang kepada Tuhan sungguh-sungguh. Segala beban yang merintangi, segala masa lalu kita, segala persoalan yang kita hadapi, tanggalkan. Hampiri Tuhan dengan kesungguhan hati. Sekalipun hari ini kita belum mengalami pertolongan Tuhan, sekalipun hari ini kita belum mendapatkan janji-janji Allah, percayalah pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Yang penting hati kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Jesus. Haleluya. Kami mau hampiri tahta-Mu Tuhan, dengan membawa seluruh kehidupan kami. Dengan segenap hati, segenap jiwa kami mau berkata di hadapan-Mu. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Dengan segenap hati katakan di hadapan Tuhan, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Tanyakan, Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Biar musik saja melantunkan pujian ini. Mari kita merenungkan apa yang sudah kita dengar pagi hari ini. Mari kita introspeksi diri kita. Bagaimana ibadah kita kepada Tuhan. Tuhan berkata kepada kita, latihan badan itu terbatas, tapi ibadah itu baik untuk kehidupan hari ini, saat ini, dan kehidupan yang akan datang. Karena mengandung janji-janji Allah. Sebab itu, mari pagi hari ini kita melatih diri kita untuk ibadah. Ibadah itu bukan langsung kita bersemangat, tapi ibadah itu perlu dilatih. Hari ini saudara mendengarkan kebenaran firman Tuhan, gak membuat saudara langsung rajin beribadah, gak membuat saudara langsung sungguh-sungguh beribadah. Tapi ibadah itu perlu dilatih. Tanamkan dalam hati kita bahwa kita perlu Tuhan. Sebab itu kita datang ibadah. Kita beribadah bukan karena kita menanti berkat-berkat Tuhan. Kita beribadah bukan karena kita pengen masuk surga.
Kita beribadah bukan karena kita pengen usaha, pekerjaan, keluarga kita diberkati Tuhan. Tapi kita beribadah karena kita mengasihi Tuhan. Kita beribadah karena Allah sudah memberkati kita. Kita beribadah karena Tuhan sudah menyatakan janji-janjinya dalam kehidupan kita. Pagi hari ini, mari selidiki hati kita. Apa yang menghalangi kita untuk datang beribadah kepada Tuhan? Apa yang menghalangi kita untuk bersungguh-sungguh? Apa yang menghalangi kita untuk bisa fokus kepada Tuhan? Pagi hari ini, mari kita menyelidiki hati kita. Mari katakan bersama-sama. Kaulah segalanya di dalam hidup. Ini pengakuan kami pagi hari ini Tuhan. Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Engkaulah segalanya dalam ibadah kami. Engkaulah segalanya dalam segala sesuatu yang kami lakukan. Itulah Dia, sebab hanya segalanya Tuhan. Dan kami mau berkata Engkau segalanya bagi hidup kami. Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Itulah Diaku, Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Syukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah tersampaikan kepada setiap kami pada pagi hari ini. Ajar kami di setiap kehidupan kami Tuhan. Kami tidak hanya cukup untuk mendengarkan firman Tuhan saja, tetapi kami mau Tuhan untuk menjadi orang-orang yang melakukan kebenaran firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan berkati hamba-Mu yang sudah membawakan kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati pelayanannya, Tuhan memberkati kehidupannya beserta keluarga Tuhan. Biarlah setiap berkat-berkat Tuhan boleh curahkan atas kehidupan beliau. Dan pagi hari ini juga Tuhan, kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing, ke keluarga kami, ke usaha dan pekerjaan kami. Kami percaya Bapa, berkat Allah senantiasa menyertai kami. Berkat Allah akan terus menaungi kehidupan kami. Sehingga apapun yang kami kerjakan, Tuhan akan membuat berhasil. Dan sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kembali ke rumah kami masing-masing, kami percaya Tuhan sudah menyediakan berkat bagi kami. Mari saudara, kita angkat kedua tangan kita. Pulanglah dengan membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa,
kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan penghiburan daripada Roh Kudus akan terus menyertai setiap kita dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam keluarga, dalam studi, dalam pelayanan, bahkan dalam segala sesuatu apapun yang kita kerjakan dan diperbuat oleh tangan kita. Tuhan memberkati dan membuatnya berhasil mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati, bersama-sama kita katakan amin.